Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه. باب من da'a, kebolehan mengundang seorang yang ada di dalam masjid untuk menghadiri barakallahu fikum ta'am, undangan makan, waman ajaba min, dan juga kebolehan orang memenuhi undangan tersebut. Artinya barakallahu fikum bahwa hal yang seperti ini adalah hal yang biasa dan bukan merupakan yang terlarang di dalam masjid. Bukan merupakan perbuatan yang terlarang atau yang tercela di dalam masjid yang dilakukan di dalam masjid, di mana barakallahu fikum memanggil atau mengundang orang untuk menghadiri acara makan di suatu acara atau yang semisalnya. Qala haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Ishaq ibn Abdullah sami'a Anasan qala wajadtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil masjid ma'ahu nasun. Saya mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid dan di sekeliling beliau kaum muslimin, manusia. Faqumtu, maka aku pun berdiri, kata Anas bin Malik radhiyallahu an. Faqala li arsalaka Abu Talha. Rasulullah kemudian bertanya kepadaku, apakah engkau diutus Abu Talha? Faqultu na'am. Saya pun menjawab, kata Anas, iya. Faqala li ta'amin, ada makanan di rumah? Qultu na'am. Saya pun menjawab, iya, diundang untuk makan. Faqala liman ma'ahu qumu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan bersama orang-orang yang di sekelilingnya, qumu, berdirilah kalian, ada undangan. Fantalaqa wa antalaqtu baina aydihim, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pergi dan saya berjalan di depan mereka sebagai penunjuk arah. Hadis ini barakallahu fikum dinukil oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala secara ringkas. Tetapi kisah panjangnya yang ada dalam hadis ini adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama para sahabat menggali khandaq. Menggali barakallahu fikum khandaq, parit, untuk persiapan barakallahu fikum menghalau musuh yang sebentar lagi akan datang dan mengepung mereka, yang diistilahkan dengan perang Ahzab atau perang Khandaq. Dan yang namanya kota Madinah barakallahu fikum luas. Sementara peralatan pun juga peralatan serba ala kadarnya. Serba manual semuanya barakallahu fikum. Tidak ada peralatan seperti zaman sekarang. Sementara mereka harus menggali parit, mengelilingi kota Madinah, dan parit yang kira-kira luasnya dan dalamnya tidak bisa dijangkau oleh kuda. Cukup dalam dan cukup lebar. Sehingga demikian berat kerjaan mereka ini barakallahu fikum. Sementara dari sisi barakallahu fikum perekonomian kaum muslimin juga pada saat itu masih dalam kondisi lemah. Dan memang sengaja diprogramkan, sengaja hal seperti ini dilakukan oleh kaum musyrikin Makkah sebagai provokatornya pada saat itu, sebagai promotornya pada saat itu. Sengaja memang mereka
sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil menyusun kekuatan dan berhasil barakallahu fikum mengembangkan ekonomi di Makkah. Melihat keadaan yang seperti ini, Abu Talha pun enggak tega melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya siang dan malam barakallahu fikum bekerja, dan beliau pun melihat dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajah orang yang lapar. Sementara Abu Talha radhiyallahu anhu seorang sahabat radhiyallahu anhu yang memang cukup berada, hanya saja dia memperkirakan enggak mungkin makanan dia tidak mungkin mencukupi semua sahabat yang sedang menggali perang Khandaq. Sehingga beliau mengirim Anas bin Malik radhiyallahu anhu untuk memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus, dan jangan semua para sahabat datang karena perkiraan makanannya enggak akan cukup. Ternyata rahasia ini pun enggak berhasil. Begitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu berdiri di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di sekelilingnya para sahabat sedang istirahat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa pikir panjang beliau langsung mendahului Anas bin Malik dengan pertanyaan, apa kedatanganmu karena di atas suruhan Abu Talha? Tidak sempat mau dirahasiakan, mau dibisikkan, mau ini langsung ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah punya firasat duluan. Kata Anas bin Malik, iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tanpa tanya apakah yang dipanggil saya atau semua para sahabatku ini, Rasulullah langsung mengatakan, "Qumu, ada undangan dari Abu Talha, ayo kita pergi semua makan di rumahnya Abu Talha." Dalam jumlah yang sekian banyak, sementara persiapan sangat sedikit, Abu Talha pun barakallahu fikum melihat Rasulullah dan para sahabatnya datang dengan jumlah yang banyak, panik. Apa yang kita siapkan untuk memberi makan Rasulullah? Kepada istrinya, padahal yang kita inginkan hanya mengundang Rasulullah dan beberapa orang saja. Ternyata kaum muslimin datang semuanya. Kata istrinya, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu apa yang akan terjadi nantinya. Dan ternyata barakallahu fikum, mereka makan semuanya, masuk 10 gantian 10 lagi, masuk lagi 10 gantian 10 sampai habis semuanya, kenyang semuanya dalam keadaan makanan masih utuh, tidak kurang sama sekali. Mukjizat. Mukjizat barakallahu fikum dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, fil hadits jawazu du'a ila at-ta'ami wa in lam yakun walimah wastid'a'ul katsir ila at-ta'amil qalil. Di dalam hadis ini kata beliau, bolehnya mengundang orang untuk makan walaupun undangan tersebut bukan undangan walimah, pesta. Walimah, ta'am, pesta pernikahan dinamakan ta'amul walimah. Makanan yang disuguhkan ketika ada tamu dinamakan al-waqirah. Al-waqirah. Makanan yang disuguhkan ketika barakallahu fikum kematian dinamakan ma'tam. Dinamakan barakallahu fikum ma'tam. Makanan ketika kelahiran hari ke-7 dinamakan al-aqiqah. Ada beberapa barakallahu fikum jenis disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Tayyib. Wastid'a'ul katsir ila at-ta'amil qalil. Dan juga barakallahu fikum dalam hadis ini kata Imam Ibnu Qayyim, bolehnya kata Imam Al-Hafidz mengundang orang banyak kepada makanan yang mungkin sedikit. Karena memang barakallahu fikum
Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Ijtami'u ala ta'amikum yubarak lakum fih." Berkumpullah kalian ketika makan, niscaya akan diberkahi kalian, akan diberkahi dalam makanan tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ta'amul wahidi kafi itsnain atau kafi tsalatsah, wa ta'amul tsalatsati kafi al-arba'ah, wa ta'amul arba'ati kafi tsamaniyah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara perbedaannya makan berjamaah dengan makan sendiri-sendiri. Kata beliau, makanan satu orang bisa mencukupi dua orang bisa mencukupi empat orang bisa mencukupi 8 orang. Kalau makan barakallahu fikum berjamaah. Dan ini barakallahu fikum terbukti. Bandingkan ketika kamu punya anak di rumah misalnya, setiap anak satu piring nasi, satu potong ayam. Anaknya misalnya 7, artinya berarti 7 orang 7 potong ayam. Dibandingkan barakallahu fikum kalau kamu ditaruh di nampan, satu nampan besar, barakallahu fikum, kemudian dikasih marak, kuah, dan dikasih ayam 3 potong, cukup untuk 7 orang. Malah bisa-bisa lebih. Cucian piring juga enggak numpuk. Berkah pun juga barakallahu fikum turun. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Di dalam hadis Anas radhiyallahu anhu atau hadis yang lainnya, pernah ada seorang sahabat mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna na'kul wa la nashba'." Kami ini ya Rasulullah makan tapi kok rasanya enggak kenyang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La'allakum taftariquna 'inda ta'amikum." Barangkali kalian makan secara sendiri-sendiri. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ijtami'u 'ala ta'amikum yubarak lakum fih." Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai beliau pernah kita lewati di Zadul Ma'ad. Beliau sallallahu alaihi wasallam mempunyai satu nampan khusus yang di bawah, yang bisa diangkat setelah diisi makanan. Berapa orang kemarin ya ikhwan? Berapa? 8 apa 4 kemarin? 8 apa 4 ya ikhwan? 4 sepertinya. Wallahu alam, saya ingat 4. Sampai-sampai beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki nampan seperti ini. Karena memang kebiasaan beliau menjamu para sahabatnya dan barakallahu fikum menjamu tamu dengan tradisi yang seperti ini. Fana'am, ada nampan khusus barakallahu fikum yang besar yang bisa untuk sekian banyak orang. Naam. Dan juga barakallahu fikum akan perbedaannya sangat jauh sekali. Ketika satu orang satu piring barakallahu fikum dengan berjamaah. Wa annal mad'uwa, kemudian juga dalam hadis ini barakallahu fikum, wa annal mad'uwa idza ulima, tetapi barakallahu fikum tentunya ala hasabil hajah, sesuai dengan kebutuhan, tanpa takalluf, tanpa barakallahu fikum takalluf. Wa annal mad'uwa idza ulima min ad-da'i annahu la yakrahu an yahdura ma'ahu ghayruhu fala ba'sa bi ihdarihi ma'ah. Di sini barakallahu fikum ada sedikit masalah di hadis ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengundang orang yang tidak diundang tanpa izin tuan rumah. Mengajak orang yang tidak diundang tanpa seizin tuan rumah. Padahal kita tahu sendiri barakallahu fikum bahwasanya tidak boleh datang tanpa ada undangan. Saya mengundang beberapa orang di majelis, fulan. Artinya yang saya harapkan kedatangannya yang saya undang. Bagaimana dengan yang tidak diundang barakallahu fikum, pada asalnya enggak boleh datang. Kecuali kalau memang barakallahu fikum di dalam hadis ini kita tahu misalnya saya enggak diundang. Tapi kalau saya datang orangnya mesti senang. Karena dia adalah teman akrab saya, karena dia adalah tetangga saya, karena barakallahu fikum, sehingga kalau memang kita yakini 100% bahwa tuan rumah akan senang ketika kita datang,
atau tuan rumah akan senang ketika kita mengajak orang ini barakallahu fikum, fala ba'as, enggak ada masalah kita mengajak dia. Itu pun barakallahu fikum minta izin pada tuan rumah. Fa na'am inna fulanan tabi'ana fa in adzinta lahu dakhala wa illa raja'. Dalam sebagian riwayat Rasulullah ketika diikuti oleh salah seorang sahabatnya, beliau izin pada tuan rumah, fulan mengikuti kami. Kalau engkau izinkan dia masuk, kalau enggak pulang. Ternyata kata tuan rumah, qad adzintulah, saya telah mengizinkan. Naam, sebab terkadang kita enggak tahu menahu ternyata antara fulan dengan fulan lagi ada masalah. Menurut kita baik-baik saja, akur-akur saja. Ketika kita diajak, kita langsung ajak, ayo kita jalan-jalan. Ternyata ke rumah tuan rumah yang undang tadi. Ternyata barakallahu fikum di balik itu ada masalah antara fulan dengan tuan rumah yang kita ajak. Sehingga barakallahu fikum pentingnya al-istidzan, minta izin. Saya ngajak fulan boleh enggak? Boleh atau enggak boleh, itu terserah tuan rumah. Tapi kalau kita yakin barakallahu fikum bahwa kedatangan orang ini tuan rumah akan menyambut dengan baik, fala ba'as, enggak ada masalah barakallahu fikum kita mengajak walaupun tanpa diundang. Fa na'am barakallahu fikum, ini hadis yang kita baca kisah Abu Talha bersama istrinya Ummu Sulaim, kemudian bersama putranya Anas bin Malik radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga menunjukkan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau makan makanan yang sedikit dengan jumlah yang sekian banyak, tetapi tersisa makanan seperti tidak disentuh sama sekali. Dan juga menunjukkan kuatnya tawakal dua orang ini, Abu Talha bersama istrinya radhiyallahu anhum ajma'in. Nas'alullah azza wa jalla an yubarik lana fima razaqana wa nas'aluhu bimannihi wa karamihi an yakfiyana bihalalihi an haramih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.